Waspada peringatan dini BMKG 12 Januari 2026. Ini daftar wilayah berstatus siaga hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk 12 Januari 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat dan angin kencang. BMKG menyatakan peringatan dini ini didasarkan pada akumulasi curah hujan harian tertinggi yang berpotensi terjadi dalam satu provinsi. Meski tidak ada wilayah yang masuk kategori awas atau hujan ekstrim, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan, khususnya di daerah yang berstatus waspada dan siaga. Peringatan dini BMKG 12 Januari 2026. Memasuki Senin 12/1/2026, wilayah terdampak hujan diperkirakan masih cukup luas. Wilayah-wilayah yang berstatus waspada hujan sedang hingga lebat mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Selatan. Sedangkan wilayah-wilayah yang berstatus siaga hujan lebat hingga sangat lebat meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sama seperti hari sebelumnya, tidak ada wilayah yang masuk kategori awas. Adapun angin kencang berpotensi terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Sulawesi Selatan. Catatan BMKG, peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu provinsi. Detil hingga level desa, silahkan akses info BMKG atau cuaca.bmkg.go.id. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,5 terjadi di wilayah Barat Daya Enggano, Provinsi Bengkulu, pada Senin 12 Januari 2026 pukul 17.21.08 WIB. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil analisis awal aktivitas seismik. Pusat gempa berada pada koordinat 5,43 lintang selatan dan 101,31 bujur timur atau sekitar 106 km barat daya Enggano, Bengkulu. Gempa tersebut tercatat memiliki kedalaman 12 km, sehingga tergolong gempa dangkal yang umumnya dapat dirasakan di wilayah tertentu di sekitar pusat gempa. BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa akibat kejadian tersebut. Getaran gempa diperkirakan dirasakan lemah oleh sebagian masyarakat, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdekat. Wilayah Bengkulu dan sekitarnya merupakan kawasan yang rawan aktivitas gempa bumi karena berada di jalur subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terpancing informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu memantau perkembangan informasi resmi dari BMKG. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka.
Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut, kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1. MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2. MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3. MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4. MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5. MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6. MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7. MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan. Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. 9 MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.